Meski tahun 2020 lalu kita dilanda wabah pandemi COVID-19, semangat desa yang bikin kegiatan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa nggak kendur. Saya juga senang bisa belajar bersama dengan para kepala desa, sekdes, kepala seksi, kepala urusan, kepala dusun, serta ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, walaupun dalam kondisi yang serba dibatasi. Alhamdulillah Allah memudahkan saya memberi materi dan melatih perangkat desa dan BPD dari beberapa desa atau kampung di Aceh sepanjang tahun 2020 yang lalu. Berikut cuplikannya Sobat Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, berjumpa lagi di channel Kemal Pasya, sahabat belajar desa buat kalian semua. Sekian lama nggak muncul, kali ini saya mau bahas secara singkat 5 hal penting yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan oleh pemerintah desa di tahun 2021 ini. Jadi silakan tonton video ini sampai selesai dan berikan pula dukungan Sobat Desa melalui link di kolom deskripsi di bawah. Saya juga mau ucapin selamat buat desa-desa yang udah nerima penyaluran dana desa tahap pertama di tahun 2021 ini ya. Percepatan kalian layak dapat apresiasi loh Sobat Desa. Mudah-mudahan kegiatan di desa juga segera berjalan dan semoga desa-desa lainnya segera menyusul terima dana desa tahap pertama di bulan Januari ini. Amin. Yuk kita langsung simak apa saja yang bisa Sobat Desa persiapkan di tahun 2021 ini. Pertama, nyusun RPJM Desa. Sobat Desa pasti udah tahu RPJM Desa ini wajib disusun oleh kepala desa terpilih dan ditetapkan 3 bulan setelah dilantik. Dokumen ini penting nih buat disiapin karena jadi dasar perencanaan jangka menengah desa selama 6 tahun. Apalagi di tahun 2021 ini akan banyak daerah yang melakukan pemilihan kepala desa secara serentak sesuai protokol kesehatan. Kayak yang udah diatur di Permendagri nomor 72 tahun 2020. Secara rinci, langkah-langkah penyusunan RPJM Desa itu bisa Sobat Desa pelajari di Permendagri nomor 114 tahun 2014. Tapi kalau saya boleh simpulkan secara sederhana, tahapannya itu dimulai dari membentuk tim penyusun, penyelarasan perencanaan desa dengan RPJM Kabupaten Kota, mengkaji keadaan desa salah satunya melalui musyawarah dusun untuk menggali gagasan masyarakat, kemudian menyelenggarakan musyawarah desa atau musdes, menyusun rancangan RPJM desa, melaksanakan musrembang desa untuk membahas dan menyepakati RPJM desa, dan terakhir penetapan RPJM desa dengan peraturan desa. Kedua, lanjut nyusun RKP desa. RPJM desa yang udah disusun tadi jadi dasar buat desa untuk nyusun RKP desa setiap tahun. Saya ucapin selamat buat desa-desa yang udah nyusun dan nyelesain RKP desanya tepat waktu. Dan bagi yang belum, Sobat Desa bisa cermati tahapan penyusunannya sesuai Permendagri nomor 114 tahun 2014 sebagai berikut. Tahapan RKP desa dimulai dari musdes di bulan Juni sekaligus membentuk tim penyusun dan tim verifikasi. Kemudian tim penyusun bekerja melakukan pencermatan pagu indikatif dan program atau kegiatan yang akan masuk ke desa dari supradesa untuk tahun berikutnya. Setelahnya melakukan pencermatan dokumen RPJM Desa, lalu menyusun rancangan RKP Desa tahun 2021 untuk selanjutnya dibahas dan disepakati di Musrembang Desa paling lambat di bulan September. Terakhir, jangan lupa untuk menetapkan RKP Desa dengan peraturan desa. Oh ya, buat Sobat Desa yang belum melakukan penyesuaian RKP Desanya dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, jangan khawatir. RKP Desa bisa kok diubah, prosesnya juga sama, dimulai dari musdes dan diakhiri dengan musrembang desa. Intinya, keterlibatan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat pada forum musdes dan musrembang desa ini harus benar-benar diperhatikan ya, Sobat Desa. Semuanya harus ikut terlibat aktif, menyampaikan pendapat, dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa tersebut. Ketiga, nyusun rancangan APB Desa. Sekali lagi, selamat ya buat desa-desa yang udah dan akan menerima penyaluran dana desa tahap pertama di bulan Januari ini. Kalian luar biasa cepat. Buat kalian yang sedang proses atau belum sama sekali, berikut beberapa informasi penting buat Sobat Desa perhatiin pas pengen nyusun rancangan APB Desa. 1. Pastiin kalian udah punya referensi peraturan yang digunakan untuk penyusunan APB Desa. Misalnya peraturan Bupati Wali Kota tentang pengelolaan keuangan desa, tentang pedoman penyusunan APB Desa, penetapan besaran dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah bagi desa, standar harga barang atau jasa, dan aturan terkait lainnya. Begitu juga dengan referensi peraturan di desa masing-masing. Misalnya, peraturan desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa, atau tentang kewenangan desa, penyertaan modal desa kepada BUMDes atau sejenisnya, tentang pembentukan dana cadangan jika ada, atau juga peraturan bersama kepala desa tentang kerjasama antar desa di bidang-bidang tertentu yang disepakati oleh desa bersama dengan desa lainnya. 2. Pastiin juga porsi rencana belanja di APB Desa sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 100 PP nomor 43 tahun 2014. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP nomor 11 tahun 2019
tentang perubahan ketiga terhadap PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa. Biar sobat desa punya gambaran yang utuh, saya contohkan melalui simulasi berikut ya. Misalnya sebuah desa punya rencana pendapatan selama setahun sebesar 1 miliar rupiah. 100 juta dari rencana pendapatan tersebut rencananya dialokasikan pada pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal bagi badan usaha milik desa. Sementara 900 juta lainnya dialokasikan untuk belanja. Nah, porsi belanja ini perlu dicermati dengan baik sobat desa. Porsinya terdiri dari paling banyak 30% untuk mendanai penghasilan tetap kepala desa, sekdes, dan perangkat desa, tunjangan BPD, serta operasional BPD. Sementara paling sedikit 70% lainnya untuk mendanai kegiatan-kegiatan pada bidang pemerintahan, termasuk operasional pemerintah desa dan insentif RT/RW, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Kalau mengacu ke porsi ini, maka paling banyak 300 juta akan digunakan untuk mendanai kebutuhan siltap, tunjangan, dan operasional BPD. Sementara paling sedikit 700 juta akan dialokasikan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pada 4 bidang di APBDes. Cukup mudah kan menghitungnya? 3. Pastiin juga ketika rancangan APB desa telah selesai disusun oleh pemerintah desa untuk segera diserahkan kepada BPD sebagaimana diatur di pasal 32 Permendagri nomor 20 tahun 2018. Nantinya sobat desa, BPD akan menyelenggarakan musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan APB desa yang telah disusun bersama dengan kepala desa. Idealnya sih rancangan APB desa 2021 itu disepakati paling lambat pada bulan Oktober 2020 yang lalu sobat desa. Jadi kalau sekarang masih proses, mungkin bisa dilakukan percepatan-percepatan ya, biar segera dibahas dan disepakati dengan BPD. 4. Pastiin juga kegiatan yang akan didanai di APB Desa 2021 nantinya, salah satunya adalah kegiatan yang sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa 2021 ya sobat desa. Kalau sobat desa ngikutin perkembangan info terakhir, desa-desa masih tetap diwajibkan untuk menganggarkan bantuan langsung tunai atau BLT desa selama 12 bulan dengan besaran Rp300.000 per bulan per penerima manfaat. Paling tidak ini jadi fokus utama kan, selain kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian SDGs desa. Jangan lupa juga untuk memprioritaskan kegiatan yang arahnya ke pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru. Oh ya, kalau sobat desa pengen tahu lebih banyak mengenai SDGs desa dan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, bisa tonton video saya beberapa bulan yang lalu ya. Tinggal klik aja link di atas ini. 5. Pastiin juga data-data dukung kalian untuk dokumen rancangan APB desa yang akan dievaluasi oleh kecamatan atau kabupaten ya. Apa saja? Ya, misalnya berita acara hasil musyawarah BPD dan keputusan musyawarah BPD tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan APB desa, serta administrasi lainnya. Ini penting agar kalian bisa meyakinkan bahwa rencana kegiatan tersebut benar-benar berasal dari kewenangan desa dan sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa serta masyarakat desa. Setelah APB desa selesai, kita bahas apa lagi ya? Oh ya, hampir lupa. Keempat, nyusun laporan kepala desa tahun 2020. Gimana cara nyusunnya? Jangan khawatir, semuanya ada kok di Permendagri nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa. Ada 3 jenis laporan rutin tahunan dan 1 jenis laporan lainnya yang wajib disiapkan oleh desa. Untuk 3 laporan tahunan, di setiap kegiatan pelatihan bagi desa, saya sering mengistilahkan dengan nama laporan ke atas, laporan ke samping, dan laporan ke bawah. Biar gampang ingatnya kan sobat desa. Laporan ke atas namanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, akhir tahun anggaran. Bentuknya adalah buku laporan yang disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat, paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Untuk detailnya, sobat desa bisa baca di pasal 3 Permendagri yang tadi. Lalu laporan ke samping, yaitu laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Bentuknya juga buku laporan yang disampaikan oleh kepala desa kepada BPD 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Detailnya ada juga di pasal 8. Terakhir, laporan ke bawah, yaitu informasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Bentuknya adalah media informasi yang mudah dibaca dan diakses oleh masyarakat nih sobat desa. Contohnya, papan pengumuman, radio komunikasi, brosur atau selebaran, dipublis di website desa, baliho, atau bentuk-bentuk lainnya, paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan jenis ini bagian dari keterbukaan informasi publik kepada masyarakat loh sobat desa. Masyarakat desa punya hak mengetahui seberapa besar anggaran terserap, seberapa banyak kegiatan terlaksana, dan seberapa tinggi capaian pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Rata-rata desa di awal tahun semangatnya tinggi tuh buat cetak dan pajang baliho APB desa. Moga-moga semangat buat pasang baliho realisasi APB desa tahun sebelumnya juga sama ya sobat desa. Sementara 1 jenis laporan lainnya wajib disampaikan bagi kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya, yaitu laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan, yang wajib disampaikan secara tertulis kepada bupati atau wali kota, paling lambat 5 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Lihat di pasal 5, 6, dan 7 aja nanti ya sobat desa.
Oh ya, satu lagi, sebenarnya BPD itu juga punya kewajiban bikin laporan kinerja ya Sobat Desa. Bukan kepala desa aja yang wajib ngasih laporan ke BPD, tapi BPD juga punya kewajiban bikin laporan kinerja. Detailnya ada di pasal 61 Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD yang wajib serahkan laporannya ke Bupati Wali Kota atau ke Kepala Desa dan ke Forum Musdes paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Gitu Sobat Desa. Kelima, dan ini poin yang terakhir yang perlu disiapin dan diperhatiin oleh desa di tahun 2021 ini, menurut saya adalah peningkatan kapasitas. Kebetulan karena bidang saya pada pelatihan pemerintahan desa, saya menganggap penting bagi desa untuk ngembangin peningkatan kapasitas, baik secara mandiri di desa masing-masing atau bekerja sama dengan desa lainnya. Apalagi di daerah saya di Aceh Barat, tahun kemarin baru menerapkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung yang baru atau SOTK pemerintah kampung yang baru. Jadi rata-rata perangkat desanya banyak yang baru kali pertama bertugas. Tentu butuh pembekalan kan Sobat Desa. Di tempat Sobat Desa mungkin gitu juga kali ya. Dan gak hanya peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa aja sebenarnya Sobat Desa. Peningkatan kapasitas bagi kader Posyandu misalnya, PKK, KPM, Pemuda Desa, Karang Taruna, BUMDes, Relawan Desa Aman Covid, dan lain sebagainya. Kelompok petani, peternak, kelompok UMKM, industri rumah tangga, dan kelompok profesi lainnya yang ada di desa juga saya rasa dibutuhkan. Moga aja bisa jadi dukungan untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas masyarakat desa di masa pandemi COVID-19 ini kan. Siapa tahu pendapatannya jadi lebih meningkat, kesehatan masyarakatnya semakin terjaga, serta kemandirian pangan pun segera terwujud. Amin. Oh ya, bagi Sobat Desa yang tertarik untuk bikin kegiatan peningkatan kapasitas ini, terutama dengan mekanisme kerjasama antar desa yang diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa atau BKAD, kalian bisa tonton penjelasannya di video saya tentang merancang pelatihan ini ya. Silahkan klik link di atas ini, oke? Gitu aja dulu Sobat Desa, 5 hal penting yang perlu diperhatiin dan disiapin oleh desa-desa untuk tahun 2021 ini. Saya yakin Sobat Desa juga pasti punya poin-poin tambahan yang gak kalah penting. Jika memang ada, tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Kemal Pasya agar kalian gak ketinggalan informasi menarik dan edukasi penting lainnya. Sampai jumpa di video-video lainnya. Salam Sobat Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.